Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Salah satunya kenikmatan dengan kita berkumpul di atas keimanan kita. Berkumpul dalam keadaan kita sedang memeluk agama kita, agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang syukur kepada Allah. Satu kalimat yaitu alhamdulillah. Terus kita ulangi, terus kita ucapkan di kehidupan kita ini agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan memberikan cobaan, azab kepada kalian jikalau kalian bersyukur setelah kalian beriman. Jadi tidak cukup dengan keimanan saja, jamaah. Kalau kita ingin selamat, kata Allah di surat An-Nisa ini, wajib hadir di situ rasa syukur terhadap iman yang telah kita rasakan. Kita ucapkan kalimat yang ringkas, alhamdulillah. Ada satu surat yang kita ulangi terus menerus dalam salat kita, Al-Fatihah. Setelah basmalah bismillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini metode dari Allah, cara terbaik dalam memohon, cara terbaik dalam berdoa. Dengan kita puji dulu Allah, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Maka sebagaimana kita memohon pujian itu kita ucapkan pada hari ini, alhamdulillah. Kita ucapkan doa kepada Allah, semoga majelis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang mendengarkan ilmu yang hadir berkesempatan pada malam hari ini, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun di akhirat. Kemudian kita bersolawat juga mengucapkan salam kepada Nabi kita yang mulia, tauladan kita, imam kita di dunia maupun di akhirat, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pula untuk keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jalan Nabi hingga hari kiamat nanti. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita ingin membahas suatu tema sebagai pemicu semangat kita kembali. Karena kita manusia pasti merasakan apa itu kefuturan, bosan, lelah mungkin dalam beragama, dalam mendirikan sholat, lelah mungkin dalam berpuasa, lelah mungkin dalam bersedekah. Maka kita akan memberikan semangat yang insya Allah kalau kita amalkan, semoga kita kembali lagi di ujung semangat kita dalam menegakkan agama Islam ini. Kita akan membahas sedikit tentang surga, jemaah. Karena kita, harapan kita semua, setelah kita nanti bertemu dengan Allah,
Harapan kita semuanya pasti mau masuk surga. Semuanya. Namun di sini pada kesempatan malam hari ini kami tidak membawakan semua anugerah kenikmatan yang ada dalam surga karena saking banyaknya. Tidak cukup untuk dibahas dalam sejam, 2 jam. Namun ada satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah khususkan untuk hamba-hamba yang beriman dalam melakukan amalan-amalan yang nanti kita sebutkan. Ia akan mendapatkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai nanti berpikir. Mungkin salah satu dari kita nanti berpikir, untuk apa kita beramal? Untuk mendapatkan rumah di surga. Bukankah kalau sudah masuk surga, kita tinggal diminta apapun, kita minta apapun kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Terlebih kalau kita mintanya hanya sekedar rumah. Bukankah demikian jemaah? Apapun yang kita inginkan pasti dikabulkan sama Allah di surga nanti. Termasuk rumah. Lalu untuk apa kita bahas kembali, kita minta secara khusus rumah di Allah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena di sini rumahnya berbeda jamaah. Rumahnya di sini, rumahnya nanti di surga, kalau kita mengerjakan amalan-amalan nanti yang kita sebutkan, dia akan mendapatkan rumah yang berbeda. Selagi pun penghuni surga yang lainnya mendapatkan rumah nanti, tapi rumah yang telah ia dapat raih karena amalan-amalan ini, rumahnya akan berbeda. Kita akan sebutkan nanti. Karena ada perkataan Imam Nawawi rahimahullah di salah satu kitabnya Syarah Sahih Muslim. Taib jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyikat waktu, kita akan menyebutkan beberapa amalan. Semoga ini bisa diingat, bisa langsung diamalkan supaya nanti berkah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang pertama yaitu membangun masjid. Membangun di sini bukan orang yang membangun langsung 100% dia semua yang keluarkan sedekahnya. Enggak. Hatta kalau kita pun bisanya 0,001%, kita sedekah untuk masjid yang sedang dibangun, kita sudah dianggap membangun rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ada di dalam satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian dihasankan oleh Al-Imam Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun atau ikut membangun masjid karena Allah, ini yang perlu digarisbawahi. Dia membangun masjid bukan untuk sombong. Oh, masjid dia yang paling megah. Oh, menara dia yang paling banyak. Bukan. Dia bangun masjid di sini lillah. Karena niatnya ikhlas untuk Allah. Kamafhasi qatatin. Meskipun masjidnya sederhana, yang dia keluarkan dari hartanya sedikit, 1.000, 2.000, 500 perak. Au asgar, atau yang lebih kecil daripada itu jumlahnya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Sedikit apapun itu, Allah tetap bangunkan untuk dia rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Utsman bin Affan, ya, dari tanggal 30 Hijriah ketika beliau berkuasa menjadi khalifah sampai wafatnya beliau setiap tahunnya itu memperluas Masjidun Nabawi. Ditanya sama sahabat yang lainnya dan juga beberapa dari tabi'in, "Wahai Utsman, kenapa engkau ini membangun Masjid Nabawi ini semakin megah, semakin indah? Bukankah Rasul tidak suka dengan masjid yang dijual keindahannya saja, sedangkan gak ada jamaah yang sholat di dalamnya?" Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku mendengar langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah.'"
Siapa yang membantu dalam pembangunan masjid, maka Allah akan dirikan untuk dia rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi di Syarh Sahih Muslim, beliau menyebutkan di sini Allah akan menjadikan satu rumah di dalam surganya Allah. Maksudnya Allah benar-benar akan membuat satu rumah untuk dia, namun berbeda dengan yang lainnya. Rumah ini mungkin dia bangun masjidnya sesederhana mungkin, tapi Allah jadikan rumah dia luas, memiliki beberapa kenikmatan, keindahan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendirikan rumah di surga adalah ketika nanti penduduk surga memiliki rumah masing-masing, orang yang membangunkan masjid dan amalan yang lainnya, dia akan dibangunkan rumah seperti masjid yang ada di bumi, yang dimana masjid yang ada di bumi menjadi poros utama dari rumah yang ada di sekitar masjid. Dia nanti akan yang dilihat bukan sebagai rumah biasa. Seperti itu nanti. Dia akan terkenal rumahnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jamaah, sekedar masuk surga itu sudah nikmat yang luar biasa. Kalau kita berkesempatan minta doa terus sama Allah, kita dibangunkan rumah itu nikmat di atas nikmat. Sudah masuk surga, sudah disediakan rumah untuk kita yang mengamalkan amalan ini. Jadi yang pertama seperti itu jemaah. Kalau kita temukan di suatu tempat ada sedang pembangunan masjid, kita berikan apapun yang kita bisa. Kalau nggak ada uang, tenaga. Kalau nggak ada tenaga, doakan mereka. Kalau nggak ada tenaga, doakan. Yang penting kita ikut andil di dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, jadi nanti banyak amalan jamaah. Tinggal kita nanti pilih yang mana kita rutinkan. Karena setiap orang itu beda-beda kapasitasnya. Ada yang suka sedekah, ada yang suka sholat, dan yang lainnya. Nanti kita akan sebutkan. Sekarang ada yang suka baca Quran. Ada satu fadilah di dalamnya. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Jamaah apa itu surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca itu surat 10 kali, maka kita akan mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nabi bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Ini bukan hanya sekedar rumah. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah akan mendirikan istana buat dia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istana jemaah. Amalan ringan tapi balasannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang suka sering baca Quran. Lihat ini. Kita ajak keluarga kita, kita ajak keluarga kita, tetangga kita ajak. Masyarakat kita ajak. Ini amalan ringan. 4 ayat dibaca 10 kali, dapat istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Ketiga adalah salat duha. Salat duha 4 rakaat. 4 rakaat saja. Ini yang sukanya salat, kapasitasnya di salat. Yang sering salat malam, yang sering salat duha, coba lihat ini. Salat duha 4 rakaat plus ditambah 4 rakaat qabliyah. Qabliyahnya sebelum zuhur. Jadi setelah azan, ya, dia salat 4 rakaat. Ya, boleh langsung 4, boleh dibagi 2-2. Kalau dia sholat itu total 8 rakaat, sholat duha 4, sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, maka Allah akan memberikan dia rumah di surga. Allahu Akbar.
Coba kita lihat hadisnya. Datang dari Imam At-Tabrani dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Man shalla ad-duha arba'an wa qabla al-ula arba'an, bunya lahu biha baitun fil jannah." Barang siapa yang salat duha 4 rakaat kemudian ditambah dengan salat qabliyah zuhur, salat sebelum salat zuhur ba'dal adzan, setelah azan 4 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang suka salat, siapa yang bisa salatnya, semangat sekali salatnya, pilih yang ini. Salat 4 rakaat duha, 4 rakaat sebelum iqamah zuhur. Pahalanya, balasannya dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat jemaah, 12 rakaat salat rawatib. Salat rawatib, tahu jemaah salat rawatib? Jadi salat subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum salat zuhur 4 rakaat. Setelah salat zuhur 2 rakaat. Setelah salat maghrib 2 rakaat. Setelah salat isya 2 rakaat. Insyaallah sudah tahu salat rawatib. Jadi jumlahnya 12 rakaat. Kita ulangi. Karena ini pahalanya luar biasa. Sekedar salat sunnah dapat rumah gratis di surga lagi. Ya, jadi salat subuh, sebelum salat subuh 2 rakaat. Sebelum salat zuhur 4 rakaat. Setelah salat zuhur 2 rakaat. Setelah salat maghrib sebelum asar enggak? Coba kita hitung ulang dulu. Subuh 2, zuhur 4, sudah 6. Setelah zuhur 2, sudah 8. Setelah maghrib 2, sudah 10. Setelah isya 2, sudah 12. Jadi total berapa? 12. Karena nanti ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang salat rawatib. Baik, hadis yang menjelaskan kalau orang yang salat rawatib 12 rakaat dapatnya rumahnya Allah di surga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Man shalla 12 raka'atin fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Siapa yang salat sunnah 12 rakaat di dalam sehari dan semalam, maka dia akan dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingat lagi jamaah. Silakan. Karena amalan sunnah itu dirutinkan. Kalau yang wajib ya tetap kita kerjakan yang wajib. Tapi yang sunnah diusahakan dirutinkan. Kalau nggak bisa semuanya, pilih salah satunya. Amalan sunnah semua. Ikhwani jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu baru 4. Abu Mu'az berapa? Apa yang pertama tadi Abu Mu'az? Membangun masjid. Yang kedua? Al-Ikhlas 10 kali. Ketiga? Salat duha berapa kali? 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian salat rawatib. Ya Allah, jangan dilupakan, baru disebutkan ini. Allah Akbar. Baik, barakallahu fiik. Nomor 5. Tarkul jidal. Jadi banyak kita kumpulkan ini. Semoga cukup waktunya. Insyaallah cukup. Meninggalkan perdebatan. Debat kusir.
Debat yang hanya dicari di dalamnya menang atau kalah, bukan mencari kebenaran. Jadi ditinggalkan debat itu. Itu yang nomor 5. Karena nanti yang nomor 5, nomor 6, nomor 7 sama dalilnya, ada di satu hadis. Jadi nomor 5 meninggalkan debat kusir. Ya, debat yang hanya mencari, oh saya menang, kamu kalah. Bukan dicari di dalamnya solusi untuk kebenaran, solusi kebaikan. Itu namanya debat. Debat yang kusir, yang harus ditinggalkan. Yang keenam, meninggalkan dusta atau berbohong. Itu yang keenam. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Ada satu hadis yang menggabungkan semua amalan ini, yang 3 ini. Meninggalkan debat, meninggalkan bohong, berakhlak mulia. Yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Abi Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Diperhatikan ini. Untuk kita meninggalkan debat kusir. Karena nanti ujungnya perpecahan. Karena jumlah Islam ini jamaah, mungkin di Indonesia kerasannya banyak sekali. Tapi kalau dihitung, dikalkulasikan dalam satu bumi ini, jumlah kita sedikit. Dipecah lagi, diadu domba lagi, selesai tambah sedikit. Yang Allah inginkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Janganlah kita pisah-pisah lagi. Jumlah kita sudah sedikit. Baik, saya kata Nabi Muhammad menjamin rumah di dalam surga yang paling dasar. Surga yang paling dasar, liman tarakal mira'a. Siapa yang meninggalkan perdebatan, dia tinggalkan debat. Wa in kana muhiqqan. Meskipun dia benar, meskipun dia itu punya dalilnya, meskipun dia merasa benar, tapi apa? Dilihat debat ini mungkin cuma dicari yang kalah, yang menang. Gak ada solusi pembenaran di situ. Bukan mencari siapa yang benar, mana dalil yang benar, tapi hanya dicari siapa yang kalah, siapa yang menang. Dia tinggalkan itu, dia pantas mendapatkan rumah di surga Allah yang paling dasar. Wa bi baitin, kata Nabi, dan aku menjamin ada satu rumah fi wasatil jannah, di tengah-tengahnya surga, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Siapa yang meninggalkan berbohong meskipun dia hanya bercanda. Kita temukan ini di zaman kita ini. Banyak yang orang yang mencari popularitas, tertawanya orang-orang meskipun dia berani berbohong. Dia bercanda untuk apa? Memanipulasi tertawanya manusia. Ingin didengar, ingin berkumpul di hadapan dia, ingin manusia yang lain tertawa. Hanya dibuatlah cerita-cerita yang fiktif, yang tidak benar. Artinya dia berbohong. Ini dia. Siapa yang meninggalkan berbohong, maka dia akan mendapatkan kaplingan rumah di surga yang ada di tengah. Wa ana za'imun bi baitin. Saya menjamin, kata Nabi, ada satu rumah fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Liman hassana khuluquhu. Siapa yang bagus akhlaknya. Allahu Akbar. Jadi ada tahapannya, ada rumah yang paling bawah, tengah, paling atas. Yang paling bawah siapa yang tinggalkan debat, yang tengah siapa yang tinggalkan berbohong, yang paling atas siapa yang berakhlak mulia. Yang kita harapkan itu bukan paling atas jamaah, yang paling atas. Alhamdulillah, nanti siapa tahu kita bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Baik, itu dia nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nomor 5 meninggalkan debat. Nomor 6 meninggalkan berbohong. Nomor 7 berakhlak mulia. Baik, nomor 8 jemaah.
mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika anaknya meninggal dunia. Ketika anaknya meninggal dunia. Kita perhatikan ini jamaah. Ada satu hadis yang dimana Nabi menceritakan keadaan Allah yang bertanya kepada malaikat, idza mata waladal abd, ketika matinya atau meninggalnya anak dari hambanya Allah, qala Allahu lil malaikah, Allah bertanya kepada malaikat, qabattum walada abdi, kalian berani mencabut anak dari hambaku? Karena Allah ini maha kasih sayang, jamaah. Sehingga dia merasa iba. Allah zat yang sangat sayang dengan hambanya. Melihat ada satu hamba yang malaikat cabut nyawanya. Sehingga Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kalian mencabut nyawa dari anak seorang hambaku? Fayaquluna na'am. Iya wahai Rabb kami. Qabattum thamarata fuadih, kalian mencabut buah hatinya seseorang yang paling mungkin dicintainya. Mungkin anak ini masih imut-imutnya, mungkin anak ini masih dengan canda tawanya, masih kecil, kalian cabut nyawanya. Na'am ya Rabb. Iya wahai Rabbana. Iya wahai Rabb kami. Allah bertanya lagi, madza qala 'abdi? Kalau gitu, apa yang dia katakan? Maka para malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Dia malah memujimu wahai Allah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian baru mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dia mengucapkan itu daripada hanya menyalahkan takdir, daripada hanya menangisi kemudian memberontak dan lain sebagainya. Karena Allah tahu gimana kasih sayang seorang hamba kepada anaknya. Itu fitrahnya kita. Fitrahnya. Hatta Nabi, sekelas Nabi pun sangat cinta dengan anak-anak kecil. Nabi SAW pernah menunda, memperlamakan sujudnya. Hanya ada Hasan dan Husain di atas punggungnya. Lama sujudnya Nabi. Para sahabat khawatir. Akhirnya apa? Ditanya, Nabi, kenapa engkau tutilu sajadah? Kenapa engkau panjangkan sujudmu tadi? Apa kata Nabi Muhammad? Karena di atasku ada Hasan dan Husain. Padahal itu lagi sholat jamaah. Saking cintanya Nabi. Lalu bagaimana dengan orang yang telah ditinggalkan anaknya sendiri, buah hatinya sendiri? Tapi dia di sini malah mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan kalimat syukur. Bukan dia mensyukuri anaknya telah meninggal kemudian dia senang, enggak. Karena apa? Yang dia kedepankan inilah pilihannya Allah. Inilah takdir yang tepat yang Allah telah catat dari 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya sudah ditakdirkan. Dia percayakan semuanya karena Allah. Inilah kualitas keimanan seorang itu diuji. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Kalau begitu ceritanya, bangunkan untuk dia rumah di surga, namakan rumah yang paling besar untuk dia itu rumah bersyukur, rumah pujian. Susah yang ini jamaah. Bukan amalan yang mudah, karena ada hati yang di situ. Karena kita harus terus ridho dengan ketetapannya Allah. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin mudah. Memang menggunakan hati, namun digunakan untuk ikhlas. Namun saat ini ketika seorang hamba ditinggal oleh anaknya, dicabut oleh Allah buah hatinya sendiri, tentu ada permainan hati yang kuat di dalamnya. Makanya nanti dikhususkan rumahnya dia akan dibangun dan dinamakan rumah pujian. Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang luar biasa.
yaitu membaca zikir ketika masuk pasar. Nah ini teman-teman sekalian, bapak-bapak yang sering masuk pasar, yang saling gantian sama ibu-ibu. Mungkin kita ini jadwalnya kita ke pasar atau kita bareng sama istri ke pasar. Ada satu doa, satu zikir, ya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man dakhala as-suq, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kata Nabi Muhammad, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa mahallahu anhu alfa alfi sayyi'atin. Kemudian di hadis yang lain, wa bunya lahu baitun fil jannah. Kata Nabi Muhammad yang artinya, man dakhala suq, siapa yang memasuki pasar, maka kemudian dia berzikir kepada Allah. Zikirnya agak mirip dengan zikir setelah salat itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia akan mendapatkan 1.000.000 pahala, dan juga akan dihapuskan 1.000.000 dosa, dan juga akan diangkatkan 1.000.000 derajat, dan juga akan dibangunkan rumah di surga. Kurang apa ini jemaah? Kurang apa? Kita yang setiap hari ke pasar, amalkan. Ya, taib. Para ulama berselisih tentang hadis tadi, karena ini luar biasa sekali. Zikir, masuk pasar, dapat 1.000.000 pahala, dihilangkan 1.000.000 dosa, diangkat 1.000.000 tingkatan. Terlebih akan dibangunkan rumah di surga. Nah, ini agak gimana? Akhirnya sebagian ada yang mendhaifkan hadis ini. Namun ingat hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu perkataan dari Syekhul Islam. Kita sudah hadirkan di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hadis ini. Apa kata beliau? Di sini kata beliau, "Idza tadammanat ahaditsul fadail ad-dha'ifa taqdiran wa tahdidan." Jikalau nanti ada suatu hadis yang dia dhaif secara jumlah dan juga secara sifat pengerjaan amalan. Misalnya kalau ada hadis dhaif tentang sholat subuh, sholat subuhnya ditambah 3 rakaat. Ah, ini ada penambahan dari ibadah yang sudah pokok, perubahan. Nah, ini nggak boleh dipakai. Hadis dhaif tentang merubah amalan ibadah yang sudah pokok nggak boleh dipakai, kata beliau. Dan juga beliau mengatakan, lam yazuzu zalik ayil amala biha, tidak boleh dipakai hadis dhaif tentang ibadah. Lianna istihbab hadzal wasfi muayyan lam yathbut bidalilin syar'i. Karena kita kalau dalam beramal ibadah harus ditentukan dengan dalil yang sahih, dalil syar'i, Al-Qur'an maupun hadis yang sahih dalam mengerjakan ibadah. Kemudian kata beliau, bi khilafi law ruwiya fihi man dakhala suq. Berbeda ketika kita temukan hadis man dakhala suq falahu kadza wa kadza. Dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna dzikrallahi fis suq mustahab. Karena berzikir ketika masuk pasar itu sunnah. Lima fihi min dzikrillahi bainal ghafilin, karena di tempat pasar seringkali atau kebanyakan orang lupa dengan Allah. Makanya sedikit kita temukan di pasar ada orang baca Quran. Ya jemaah. Atau banyak baca Quran di pasar? Sedikit, karena Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Sedikit. Ya, yang banyak itu di mana? Di masjid. Makanya ketika kita zikir di masjid, ya biasa saja. Karena apa? Orang pada baca Quran, orang pada ingat Allah. Namun di pasar, maka ini disebut mustahab, sunnah. Kemudian ditambah lagi, fa amma taqdirus thawab al-marwi fihi fala yadur. Setiap balasan yang disebutkan dalam hadis tadi itu tidak mengapa,
akan tetap diraih. Fala yadurru thubutuhu wala adami thubutuhu. Meskipun hadis tadi dhaif atau nanti ada ulama yang mensahihkan hadis yang tadi kita bacakan. Jadi faham jamaah hadirin. Kalau hadis yang dhaif kita gunakan untuk amal ibadah, wujud sifat, cara, tutorial ibadah, ini yang enggak boleh diambil. Tapi kalau hadis dhaif itu digunakan untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amalan, di sini keutamaan berzikir, maka itu boleh diambil. Terlebih ada satu hadis dari dari sahabat Nabi Abdullah bin Busrin, bahwasanya dia cerita ada Arab dari dusun Arab Badui datang ke kota Madinah bertemu sama Nabi. Dia mengeluh, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina fadullani ala amalin atamassaku bihi." Wahai Rasulullah, syariat Islam kok banyak sekali, terlalu banyak wahai Rasulullah. Maka tunjukkan kepada saya satu amalan yang ringkas, namun amalan tersebut jumlah pahalanya luar biasa. Aku pegang dengan amalan tersebut. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wajalla. Maka basahilah lisanmu itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud mengatakan, ibadah itu semuanya itu adalah zikir. Kita ini sedang salat, sedang zikir. Kita baca di dalamnya subhanallahil azim, subhanallah al-a'la dan lain yang sebagainya, itu zikir. Maka lebih baiknya ketika kita berzikir di tempat-tempat yang jarang disebutkan di situ nama Allah. Ini kecuali tempat-tempat yang dilarang untuk menyebut nama Allah seperti toilet, mohon maaf, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau tempatnya mubah, tapi jarang kita temukan penyebutan nama Allah di situ, maka itu lebih disunnahkan, kata Ibnu Mas'ud dalam Jami'ul Hikam, ya, Jami'ul Ulumi wal Hikam. Barakallahu fiik. Itu dia jamaah hadirin yang ke-9. Yang ke-10, ini yang terakhir, ya. Yang ke-10 yaitu merapatkan saf salat. Dirapatkan. Tidak ada celah di situ, dirapatkan. Luar biasa, ya. Kita setiap hari ini berarti kalau kita niatnya ikhlas nih, rapat terus salat, saf kita, salat kita tuh rapat, ya, maka kita akan mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hadis yang sahih, ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah, hadis as-sahihah, al-ahadits as-sahihah, karya Imam Albani rahimahullah, disahihkan oleh al-Imam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjata buniyallah atau banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang merapatkan safnya di dalam salat, maka apa? Allah bangunkan dia rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ. Padahal hanya sekedar rapatkan kaki, jemaah. Apa kata Nabi? Wa rufi'a biha darajah. Dan Nabi akan angkat dia derajatnya di surga. Artinya apa? Dia punya rumah di surga yang paling atas, hanya sekedar rapatkan saf. Allahu akbar. Jadi inilah jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, 10 amalan agar kita mendapatkan rumah Allah di surga nanti, atau agar kita mendapatkan rumah dari Allah di surga nanti. Silakan dipilih jamaah. Oh, Ustaz, ana maunya pilih semua, gimana Ustaz? Ana borong semua rumah itu. Ya, nanti ana bikinkan satu kompleks isinya rumah ana semua, gimana Ustaz? Silakan diamalkan semuanya. Karena kita nggak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana bisanya sedekah. Susah sholat, ana nggak khusyuk. Ya sudah, sedekah. Ustaz, ana hanya bisa meninggalkan berbohong. Ya sudah, ana bisa meninggalkan perdebatan saja. Ya pakai, ana cuma bisa akhlak mulia, ana cuma bisa masuk pasar. Allahu akbar. Siapa di antara kita yang nggak pernah masuk pasar? Baca zikir tadi. Kalau boleh kita ulangi supaya kita bisa hafal. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd
wa huwa yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada tambahannya, kalau biasa kita hafal itu kan pendek itu. Di sini ada tambahan wa huwa yuhyi wa yumit biyadihil khair. Sampai situ tambahannya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak coba bisa masuk pasar Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa, zikir. Ya. Anak cuma bisa merapatkan saf, enggak apa-apa, zikir. Tapi itulah jamaah apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Silakan apa yang kita bisa rutinkan dipakai jamaah. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus, continue, tetapi meskipun dia itu sedikit. Barakallahu fikum, ini yang bisa kita sampaikan. Segala kelebihannya datang dari Allah dan kekurangannya datang dari anak pribadi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.